Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita hari ini akan belajar PKN kelas 2 tema 3 tentang tugasmu sehari-hari. Ya. Tentang apa? Nah, pada subtema 1 itu tentang tugasku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Di rumah kalian ada siapa saja? Ayo coba tebak. Ya, betul. Ada ayah, ada ibu, ada adik, dan ada kakak juga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada yang laki-laki dan perempuan. Ini adalah ayah. Ayah adalah seorang laki-laki dan ibu adalah seorang perempuan. Seperti Bu Ika juga, Bu Ika adalah laki-laki atau perempuan? Nah, betul, perempuan. Biasanya perempuan itu ciri-cirinya ya pakai jilbab atau juga rambutnya panjang, terus pakai rok. Nih perempuan. Kalau laki-laki, coba lihat gambar di sini, rambutnya pendek dan biasanya juga ada kumis. Ada juga ayah itu nggak pakai anting. Kalau ibu biasanya juga telinganya ada anting. Ada juga yang tidak seperti itu. Ciri-cirinya ya nak ya. Ayah adalah seorang laki-laki dan ibu adalah seorang perempuan. Di sini ada adik dan kakak. Coba, adik kakak ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, kakak perempuan dan adik perempuan. Di samping ada seorang yang ganteng, rambutnya pendek, pakai celana, pakai kaos. Nah, ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki, kakak laki-laki dan adik perempuan. Ada yang di rumah punya kakak laki-laki? Angkat tangan. Ada. Ada juga yang punya adik perempuan. Nah, tapi semua anggota keluarga itu tidak harus sama ya nak ya. Kadang ada yang saudaranya 1, ada yang saudaranya 2, ada yang saudaranya 3, bahkan ada yang 10 kadang ada, ya 12 kadang ada. Tidak sama. Setiap anggota keluarga itu jumlah anggota keluarganya berbeda-beda. Kadang ada kakaknya perempuan semua, ada yang saudaranya laki-laki semua, kadang juga ada yang lengkap laki-laki dan perempuan. Beda ya, karena anak ini juga rezeki dari Allah atau rezeki dari Tuhan ya. Tugas dan tanggung jawab anggota keluarga. Apa saja tugasnya? Sebagai anak, kita sebaiknya membantu ibu sebisa kita ya, bantu ibu. Seumpama ibu lagi masak, kita membantu ibu mencuci sayur sebisa kita ya nak. Terus kemudian tugas ibu adalah banyak sekali. Tugas ibu itu memasak, memandikan anak kalau masih kecil, membersihkan rumah, terus mendidik anak. Ketika anak lagi belajar, yang namanya ibu ya, tugas itu banyak, tugas ibu itu banyak sekali. Jadi sebagai anak itu sebaiknya membantu pekerjaan ibu yang kita bisa. Di sini juga ada ayah. Ayah juga tugasnya banyak sekali. Selain ayah itu sebagai pemimpin keluarga, ayah juga melindungi keluarga, menafkahi keluarga, dan ayah juga itu menyayangi keluarga. Bawa oleh-oleh
nafkah, menyekolahkan, ya. Jadi kita harus sayang kepada siapa saja? Ibu. Apalagi ibu ini yang melahirkan kita, ya, melahirkan, menyusui, menyayangi. Kasih sayang ibu itu sepanjang masa, ya. Dan ayah juga cari keringat, cari uang untuk kalian semua, untuk masa depan kalian semua. Jadi kalian tidak usah dimintain tolong, segeralah bantu ayah dan ibu. Apalagi tugas sebagai anak. Tugas sebagai anak itu yang paling utama adalah mendoakan kedua orang tua. Habis kalian beribadah di sholat, doakan orang tua kalian agar tetap sehat, agar diberi rezeki yang banyak, yang berkah, ya. Doakanlah ayah ibu kalian, itu tugas kalian. Dan kalau kalian sebagai kakak punya adik, bantu adik belajar bersama, mengerjakan PR bersama kalian, karena tugas anak yang paling utama adalah belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Dan banyak sekali tugas sebagai anak, sebagai ibu, sebagai ayah, punya tugas dan tanggung jawab masing-masing, ya. Di sini kita harus saling menyayangi di dalam keluarga. Nggak boleh bertengkar, ya. Ibu, ayah sayang kepada kalian, kalian juga harus sayang kepada ayah ibu. Didoakan setiap hari, terus tetap hormat kepada mereka dan menyayangi mereka, ya. Kemudian yang kedua, saling bekerja sama. Kalau ada ibu lagi masak, Bu, bolehkah saya bantu kupas bawang? Silakan, Nak. Dengan senang hati, ibu pasti akan menyayangi karena kalian itu suka membantu ibu. Kemudian hormat. Kalau mau berangkat kemanapun pamit, mau berangkat sekolah, mau berangkat mengaji, saling, ya, pada ayah dan ibu. Santun. Santun itu apa? Dalam bertutur kata kepada ayah ibu, tidak boleh membentak dan tidak boleh bilang ibu, nggak boleh saja, apalagi menyakiti hati ayah dan ibu, nggak boleh, ya, Nak, ya. Dan adil. Di sini lagi makan nih, kita harus adil, makannya kita berbagi. Nggak boleh dimakan sendiri, akan bersama dengan ayah. Apalagi ayah di sini didahulukan. Silakan, ya, makan duluan, ambil duluan. Nah, itu tanda-tanda anak hormat dan santun kepada ayah maupun ibu. Itu sesuai dengan sila yang kedua, yaitu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sesuai dengan lautannya, yaitu rantai. Seperti ini, ya. Jika kita menerapkan contoh-contoh seperti ini, berarti kita sudah menerapkan Pancasila, sila yang kedua, yang lambangnya rantai emas. Pada subtema 2, kita belajar tentang tugasku sehari-hari di sekolah. Coba perhatikan di sini. Siapa yang kangen sekolah? Pasti kalian semuanya kangen, semuanya, ya. Tapi karena memang keadaan seperti ini, sebaiknya kalian tetap semangat belajar di rumah, ya. Di sekolah ini, coba perhatikan. Di sini ada anak laki-laki, anak perempuan, ya. Beda, ya, di sini berbagai macam. Ada yang laki-laki, ada perempuan, ada yang agamanya Islam, ada yang Katolik, ada yang Kristen, berbagai agama, ada ras, ada suku, berbagai macam di sini, Nak, ya. Ada kesukaannya atau kegemarannya juga berbeda. Nah, ini dengan semangatnya berangkat sekolah, kita mau belajar tentang tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, perbedaan kegemaran, hobi di sekolah, dan keberagaman suku bangsa di sekolah. Nih, ada anak yang hobinya suka bersepeda, main bola,
Apa ini? Tenis meja, lompat tali, layang-layang. Nggak ada yang sama ya nak. Seperti di sekolah juga, berbagai macam perbedaan hobi dan kegemaran. Tetapi nggak boleh saling menghina, ya. Kita harus selalu hidup rukun di sekolah khususnya. Dan di sini juga ada suku, agama berbeda. Apalagi di Fidantra ya, di Fidantra itu berbagai macam, ada agama, suku. Nah, kita semua di sini harus hidup rukun, saling menghormati dan tidak boleh menghina. Ada berapa agama di Indonesia? Coba sebutkan. Ya betul, banyak sekali sebenarnya di Indonesia itu agama bermacam-macam, tapi yang diakui, yang sah, ya menurut Indonesia itu ada. Nah, apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Konghucu ini terakhir ya, dulu 5 yang diakui. Konghucu itu dulu suatu kepercayaan. Tapi waktu presidennya Abdurrahman Wahid, ya, itu Konghucu diakui sebagai agama di Indonesia, jadi bertambah 6. Seperti itu. Nah, kita mau belajar tentang agama Islam dulu nih ya. Berbagai ajaran agama itu berbeda-beda. Ada yang tempat ibadahnya berbeda, hari rayanya berbeda, kitabnya berbeda, dan cara mengucapkan salam juga berbeda. Kita mau belajar tentang agama Islam, yaitu Islam di sini tempat ibadahnya di masjid, dan hari rayanya apa? Idul Fitri. Kitabnya kalian tahu Al-Quran, ya. Dan kalau kita berjumpa mengucapkan salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti ini. Dan kita mau belajar lagi tentang agama Kristen. Agama Kristen tempat ibadahnya di gereja, hari rayanya Natal dan Paskah. Kitabnya Alkitab. Alkitab ini juga dikatakan Injil. Nah, atau Injil ya nak ya, Alkitab atau Injil. Nah, kita kalau ini orang beragama Kristen sama punya salam. Kalau berjumpa mengucapkan salam juga seperti ini, Shalom atau salam sejahtera. Semuanya artinya mendoakan. Salamnya orang Islam mendoakan kebaikan, salamnya orang Kristen mendoakan kebaikan. Seperti itu ya nak. Dan kita mau belajar tentang agama Katolik. Katolik tempat ibadahnya di gereja, dan hari rayanya Natal dan Paskah. Kitabnya Alkitab atau Injil. Ini hampir sama, Kristen dengan Katolik tadi hampir sama ya. Nasrani, mungkin ya, Nasrani ada 2, Kristen dan Katolik seperti ini ya. Dan ucapan salamnya boleh berkah dalam, salam sejahtera bagi kita semua atau salam. Agama Hindu juga punya tempat ibadah yang berbeda. Di mana? Di pura atau pura. Kebanyakan ini yang beragama Hindu itu di Bali. Ya, kalau kalian pernah di Bali bisa lihat seperti ini pura. Ada juga di Bontang ada nggak ya? Terus hari rayanya Nyepi atau Gandungan. Kitabnya Weda dan salamnya Om Swastiastu. Kita akan belajar mengenal agama Buddha. Agama Buddha tempat ibadahnya di wihara atau vihara, sama seperti ini gambarnya, merah, dan ada hari rayanya Waisak. Kitabnya Tripitaka, dan ketika mengucapkan salam Namo Buddhaya. Oke, kita mau belajar tentang agama Konghucu, yaitu mengenal Konghucu itu tempat ibadahnya di mana? Di kelenteng. Biasanya ada lampion
lampion yang bergelantung seperti ini. Dan hari rayanya adalah Imlek. Kitabnya boleh ada yang bilang Suci, Suki, seperti itu ya nak ya. Dan salamnya adalah salam kebajikan atau Bidedongtian. Ini bahasa Mandarin. Artinya juga kurang lebih mendoakan kebaikan, seperti itu ya nak ya. Dan kita akan belajar lagi tugasku sebagai umat beragama. Apa saja tugasnya? Kita sebagai umat beragama itu punya tugas. Apa ya kira-kira tugasnya? 1. Berdoa sesuai dengan agama yang dianut. Namun kita sebagai orang Islam berarti kita ibadahnya sholat 5 waktu. Meskipun kalian masih kelas 2, umur usianya 7 atau 8, itu belum wajib. Tapi jika dilakukan dengan terus-menerus, dengan latihan terus-menerus, nanti ketika balik kalian akan terbiasa. Ya nak ya? Ada lagi yang beragama Kristen, setiap hari Minggu beribadah ke gereja. Dan tugasku sebagai umat beragama yang kedua, tidak boleh mengejek teman yang memiliki agama yang berbeda. Di kelas kalian ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, Hindu, Islam. Gak boleh saling mengejek ya nak ya, karena itu adalah suatu kepercayaan. Tugas kalian apa? Melaksanakan perintah Tuhan atau perintah Allah. Contohnya beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Tidak boleh mengejek, tidak boleh saling menghina. Kita harus saling hidup rukun. Dan ketiga, menghormati dan menghargai teman yang memiliki agama yang berbeda. Dimanapun kita berada, kita harus saling menghormati dan menghargai. Meskipun teman kita berbeda agamanya, kita tetap berteman, ya. Tidak boleh mengejek, tidak boleh pilih-pilih teman, ya. Kita harus berteman dengan siapapun, meskipun agamanya berbeda, ya nak. Di sini ada gambar apa? Coba nomor 1. Ini adalah tata cara ibadahnya orang beragama. Ya betul, Islam. Pernah lihat? Siapa yang belum pernah ke masjid yang beragama Islam? Pasti semuanya kalian pernah ke masjid. Sekarang ibadahnya, sholatnya di rumah berjamaah bersama ayah bunda ini. Ada ayah memimpin jadi imam sholat berjamaah dengan keluarga. Sekarang nomor 2, ini tata cara ibadahnya orang Buddha. Seperti ini ya. Dan nomor 3, orang Katolik. Dan ini adalah orang Kristen. Kelima adalah orang Hindu. Dan 6, Konghucu. Nih biasanya bawa kayak apa ini, nyalakan api seperti itu. Keberagaman suku bangsa di Indonesia terdiri banyak pulau, sehingga ada banyak berbagai ribuan suku yang ada di Indonesia. Cuma Bu Ika di sini cuma menyebutkan beberapa saja. Nanti selebihnya kalian cari tahu sendiri ya, ribuan. Kurang lebih ada 1.340 suku yang ada di Indonesia. Kita belajarnya ada di Jawa. Itu ada suku Jawa, suku Baduy, suku Betawi, suku Tengger, dan ada juga di Sumatera ada suku Gayo, suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. Ada juga di Kalimantan ada suku Dayak, suku Suluk, suku Tidung, dan suku Banjar. Atau juga ada suku Kutai, suku Pasir, dan sebagainya ya. Di Bali terdapat suku Bali dan suku Loloan. Ada juga di Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Di Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Afak, dan banyak lagi ya. Coba perhatikan gambar di sini. Kita baca. Edo berasal dari Papua, Beni berasal dari Batak, Siti berasal dari Jawa, Dayu berasal dari Bali.
Coba perhatikan, pakaian adat berbeda. Di sini juga bahasa berbeda dan budaya pun berbeda ya. Kita harus saling menghargai dan menghormati, meskipun berbeda tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kita pasangkan. Di sini ada gambar adat masing-masing, pakaian adat. Ada yang ini, dia suku apa? Kita bersama-sama belajar ya. Yang memakai baju pink ini kira-kira suku apa? Coba tebak. Ya, betul, suku Jawa. Ciri-cirinya seperti ini. Biasanya pengantin juga kalau suku Jawa seperti ini ya, lihat gambarnya. Dan di sini ada yang cewek ini pakai baju hijau. Ini kira-kira suku apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, ini adalah suku Bugis. Betul. Dan di samping ada bajunya merah putih, pakai belangkon seperti ini. Nah, di sini ada ceweknya pakai baju hijau. Ini adalah suku Bugis. Dan ada bapak-bapak ini pakai baju merah putih pakai belangkon. Ini adalah suku Madura. Dan terakhir, cantik sekali. Ini adalah suku Bali, kan ya? Nah, di negara Indonesia ini kita ada burung Garuda. Kakinya pegang pita, tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Yuk, kita tepuk ya. Tepuk burung Garuda bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk burung Garuda. Kepalanya tengok kanan. Bulu sayap 17. Bulu ekor 8. Bulu leher 45. Kakinya pegang pita. Bhinneka Tunggal Ika. Yes. Nah, itu tepuk burung Garuda. Nanti dihafalkan di rumah ya. Nah, di sini berbeda-beda tetap satu jua. Artinya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Di Indonesia ini beribu-ribu pulau. Ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan banyak sekali pulau-pulau kecil di sekitar sini. Agamanya berbeda. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan ada suku yang berbeda-beda. Di kelas juga berbeda-beda kan, sukunya ada dari Jawa, Bugis, dan lain-lain. Nah, berbeda tetap satu jua. Dan pesan mereka, kalian dimanapun kalian berada, kita sebagai manusia, makhluk ciptaannya Allah, makhluk ciptaannya Tuhan, kita nggak boleh saling mengejek dengan teman. Kita harus saling menghargai dan hidup rukun. Tugas kita sebagai anak, jangan lupa ya, selalu mendoakan ayah dan ibu dan patuh kepada mereka. Dari sini Wika akhiri ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.